Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri dalam literatur Islam. Nabi Khidir merupakan nabi yang kontroversial sebab keberadaannya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Ia dikenal sebagai figur misterius, yang sering dihubungkan dengan berbagai mukjizat dan peristiwa luar biasa. Ada kisah yang sangat kontroversial, kisah Nabi Khidir dijual sebagai budak dan kisah Nabi Khidir membunuh istrinya. Bagaimana kisahnya? Nonton sampai habis agar tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari yang cerah, di tengah kerumunan pasar Bani Israel, Nabi Khidir berjalan dengan langkah yang tenang dan bijak. Akan tetapi, di tengah keramaian pasar tersebut, ketika Khidir berpapasan dengan seorang pengemis yang lembut dalam permohonannya, Nabi Khidir, yang selalu dipenuhi kebijaksanaan dan kasih sayang terhadap sesama, menjawab dengan tulus, dengan menyebut nama Allah, "Aku sangat menyesal, tetapi aku tidak memiliki sesuatu yang bisa kuberikan padamu." Pengemis tersebut tidak kehilangan harapan dan berkata, "Dengan menyebut nama Allah, aku melihat tanda-tanda kebaikan di wajahmu, dan aku berharap akan berkah darimu." Saat pengemis terus memohon dengan lembut, Nabi Khidir menjawab dengan tegas, "Maafkan aku. Aku tidak memiliki apa-apa yang bisa kuberikan kepadamu, kecuali jika engkau membawaku dan menjual diriku ini." Pengemis itu terkejut dan menanyakan, "Apakah engkau serius?" Nabi Khidir dengan mantap menjawab, "Ya, aku sungguh-sungguh. Kamu terus memohon dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak tega untuk menolaknya. Silakan jual aku." Dalam perjanjian yang tidak biasa, pengemis tersebut menawarkan Nabi Khidir kepada para pedagang di pasar sebagai seorang budak dengan harga 400 dirham. Dan inilah permulaan kisah menarik tentang Nabi Khidir, seorang nabi yang selalu menyimpan misteri dalam tindakan dan perilakunya. Nabi Khidir, yang kini telah menjadi seorang budak, kemudian tinggal bersama majikannya yang baru saja membelinya. Namun, dalam jangka waktu yang cukup lama, majikan tersebut tidak memberikan tugas apapun kepada Nabi Khidir. Situasi ini menimbulkan kebingungan di dalam pikiran Nabi Khidir. Dengan sikap yang rendah hati, akhirnya Nabi Khidir bertanya kepada majikannya, "Mengapa engkau tidak memberikan pekerjaan padaku, padahal engkau telah membeliku dengan maksud mendapatkan manfaat dari diriku?" Sang majikan berkata, "Aku tidak enak hati. Aku merasa bersalah bila mempekerjakanmu," kata majikan dengan rasa bersalah. Dengan lembut Nabi Khidir menjawab, "Jangan khawatir, bagiku tidak ada yang berat." Akhirnya, majikan memberikan perintah pertama kepada Nabi Khidir, "Baiklah, pindahkan batu-batu ini." Sang majikan kemudian pergi untuk menyelesaikan urusan lain, dan ketika ia kembali, dia sangat terkejut. Dalam waktu kurang dari 1 jam sejak ditinggalkan, batu-batu yang sebelumnya begitu berat telah berpindah dari tempatnya. Meskipun, seharusnya memindahkan batu-batu tersebut memerlukan tenaga dari banyak orang, sang majikan tidak dapat menyembunyikan kagumnya dan memberikan pujian kepada budak barunya itu. Majikan itu memuji Nabi Khidir dan berkata, "Sungguh, engkau adalah seorang budak yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menyaingimu dalam hal kekuatan dan ketekunan." Pada suatu hari berikutnya, sang majikan berencana untuk pergi. Dia meminta Nabi Khidir untuk menjaga rumahnya selama kepergiannya. Sang majikan juga memberikan tugas tambahan kepada Nabi Khidir, yaitu menyelesaikan pembangunan sebuah bangunan. Dengan tekad dan ketekunan yang selalu menjadi ciri khasnya, Nabi Khidir menerima tugas ini dengan sukacita. Sang majikan pergi, dan Nabi Khidir mulai bekerja tanpa henti. Bangunan itu mulai timbul dari tanah dengan cepat, seolah-olah dipandu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Sang majikan, ketika kembali, sangat terkejut melihat seberapa cepat bangunan itu selesai. Dia hampir tidak bisa mempercayai mata sendiri. Sang majikan dengan rasa ingin tahu yang besar bertanya, "Bagaimana mungkin pekerjaan ini selesai dengan begitu cepat, dan siapakah Anda sebenarnya?" Nabi Khidir melihat peluang ini untuk berbicara tentang pentingnya memenuhi permintaan dengan menyebut nama Allah. Dia menjelaskan, "Sebenarnya, saya adalah Nabi Allah Khidir. Ada seorang yang miskin memohon bantuan kepada saya, tetapi saya tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Oleh karena itu, saya memperbolehkannya untuk menjual saya sebagai budak." Ia melanjutkan, "Seseorang yang diminta dengan menyebut nama Allah lalu menolak memberi, maka di hari kiamat nanti, akan berakibat tidak ada kulit dan daging yang membungkus tubuhnya." Majikan itu terkejut mendengar pengakuan Nabi Khidir, dan meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan. Ia bahkan menawarkan harta atau memerdekakan Nabi Khidir sebagai gantinya. Namun dengan rendah hati, Nabi Khidir menjawab, "Merdekakanlah aku, wahai hamba Allah."
Dengan tindakan ini, Nabi Khidir dibebaskan dari perbudakan dan kembali menjadi seorang yang merdeka seperti semestinya. Setelah Nabi Khidir dibebaskan dari perbudakan, dia terus menunjukkan keajaiban kisah Nabi Khidir yang lain. Diambil dari muslimahdaily.com kisah Nabi Khidir yang dinikahkan 2 kali oleh ayahnya. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad dari As-Sudi. Ia mengatakan, Khidir dan Ilyas adalah 2 bersaudara. Ayah mereka adalah seorang raja. Suatu ketika Ilyas berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya saudaraku ini tidak ada keinginan untuk menduduki singgasana. Kalau bisa engkau nikahkan saja ia dengan seorang wanita agar ia mendapatkan seorang anak, dan anak itulah yang nantikan duduk di singgasana menggantikan ayahnya." Setelah mendengar hal tersebut, ayah mereka segera mencarikan wanita untuk dinikahkan dengan Khidir. Ia pun akhirnya menikah dengan seorang gadis cantik dan berkatalah ia kepada istrinya, "Sebenarnya kau tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu aku akan memberikanmu pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan? Ataukah kamu mau tetap tinggal bersamaku beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia itu," ujar Nabi Khidir. Istrinya pun memilih untuk tetap tinggal bersama Khidir dan beribadah kepada Allah. Setelah setahun berumah tangga, Raja, ayah Khidir, memanggil istri Khidir dan bertanya, "Sesungguhnya kamu ini adalah wanita yang masih muda, dan anakku pun masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Istri Khidir menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak maka kami akan memiliki anak, namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, Raja langsung memanggil Khidir dan memintanya untuk menceraikan sang istri. Khidir pun menceraikannya. Setelah itu Raja kembali mencarikan wanita lain yang sudah menjanda dan memiliki anak untuk dinikahkan dengan Khidir. Saat mereka sudah menikah, Khidir menyampaikan pertanyaan yang sama seperti pada istri pertanya. Wanita itu pun tetap memilih untuk tinggal bersama Khidir. Lewat 1 tahun pernikahan, mereka pun tak kunjung memiliki anak. Raja segera memanggil menantunya dan mempertanyakan hal tersebut. Istri kedua Khidir menjawab, "Sesungguhnya anakmu itu tidak membutuhkan wanita dan tidak mau menjamahku." Mendengar jawaban tersebut, Raja segera memanggil Khidir, namun Khidir sudah terlebih dahulu lari dari istana. Ayahnya pun mengutus para ajudannya untuk mengejar Khidir, namun usaha mereka sia-sia, mereka tak mampu untuk menemukan Khidir. Mengenai hal ini ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Khidir telah membunuh istri keduanya. Karena ia telah mencoba membongkar rahasianya, maka ia pun melarikan diri karena perbuatannya itu. Walau alam bisawab, kisah Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, hingga Nabi Musa protes. Kisah ini dimuat di artikel 50detik.com. Suatu ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa dalam suatu perjalanan, yang dalam perjalanan keduanya berjumpa dengan seorang anak, lantas Khidir membunuhnya. Musa yang menyaksikan langsung peristiwa itu protes dan berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan suatu yang mungkar." Ayah dan ibu dari anak yang dibunuh tersebut adalah orang-orang mukmin yang mendapat anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir ketika itu sangat mengkhawatirkan kedua orang tua si anak menjadi kafir dan sesat karena perangai buruk anak tersebut kelak. Ternyata di balik peristiwa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengaruniai seorang anak perempuan kepada sepasang suami istri tersebut sebagai gantinya. Kelak dari rahim anak perempuan ini lahir nabi-nabi. Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, sekitar 70 nabi yang lahir dari keturunan anak perempuan tersebut. Sedangkan anak laki-laki tersebut menjadi penghalang lahirnya nabi-nabi tersebut. Anak laki-laki yang dibunuh Nabi Khidir tersebut tenggelam dalam kekufuran dan tiada harapan sedikitpun untuk menerima hidayah. Kematian anak laki-laki tersebut membawa manfaat yang sangat banyak, diantaranya adalah terpeliharanya iman kedua orang tuanya. Kedua orang tua anak laki-laki tersebut terhindar dari segala bentuk kesedihan akibat adanya hubungan dan rasa kekeluargaan, merasa gembira karena telah sukses menjalani qada dan qadar ilahi, memperoleh keberkahan yang melimpah melalui anak perempuannya. Walau alam bisawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.